Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Chandrawati Halid SE, peserta Latsar CPNS Angkatan 35 Kabupaten Gorontalo Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melaporkan hasil aktualisasi dan habituasi yang telah saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan di Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Habituasi yang saya lakukan berjudul Optimalisasi Administrasi Pengarsipan Bukti Pembayaran Pajak melalui penyusunan digitalisasi berkas di Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Dipilihnya judul tersebut sebagai bahasan disebabkan belum optimalnya administrasi pengarsipan bukti pembayaran pajak di Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Dari isu tersebut kemudian muncul gagasan pemecahan isu yang tertuang dalam 5 kegiatan. Kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan atasan. Tahapan 1, menyediakan bahan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan teliti agar tidak ada yang terlewati. Bahan yang disediakan memuat informasi yang jelas. Tahapan 2, menyampaikan rencana kegiatan aktualisasi kepada atasan. Pertemuan dengan atasan dihadiri secara tepat waktu, diawali dengan salam, kemudian melakukan konsultasi mengenai rancangan aktualisasi dengan sikap dan tutur kata yang sopan dan santun, serta mengutarakan maksud dan tujuan dengan transparan. Tahapan 3, mendengarkan saran, arahan, dan masukan serta mencatat segala masukan dari Kepala Bagian Keuangan. Mencatat saran dan masukan dari atasan dengan jelas agar dapat memudahkan kegiatan-kegiatan selanjutnya berjalan dengan efektif dan efisien. Kegiatan kedua, memberi label dan kodifikasi pada setiap bukti pembayaran pajak. Tahapan 1, mencari berkas bukti pembayaran pajak untuk menyelesaikan tugas merupakan salah satu penerapan etika publik yaitu nilai akurat. Tahapan 2, memberi label dan kodifikasi pada setiap bukti pembayaran pajak sesuai dengan nomor SP2D. Pada tahapan ini dilakukan dengan amanah agar hasil yang dicapai bisa maksimal. Tahapan 3, mencatat setiap bukti pembayaran pajak di buku pembantu pajak. Nilai integritas terwujud dalam melakukan pencatatan setiap bukti pembayaran pajak, di mana kegiatan ini dilakukan dengan sepenuh hati, tanpa paksaan dan dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kegiatan ketiga, melakukan perekaman dokumen dan merapikan berkas digital pada komputer. Tahapan 1, melakukan perekaman bukti pembayaran pajak. Menyiapkan alat scan yang digunakan untuk pendataan arsip dokumen ini dengan penuh semangat agar tujuan kegiatan pengarsipan ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini merupakan inovasi baru yang diterapkan dalam pengarsipan berkas. Tahapan 2, menyimpan dokumen hasil scan sesuai dengan pengelompokan jenis pajak. Hal ini dapat membantu dan mempercepat pencarian dokumen bukti pembayaran pajak sesuai dengan masing-masing jenis pajak yang terdiri dari PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN. Pada tahapan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tahapan 3, menyusun dokumen hasil scan pada komputer oleh masing-masing jenis pajak sesuai dengan urutan tanggal. Hal ini dapat memudahkan kita dalam melakukan pengecekan atas hasil scan bukti pembayaran pajak pada kegiatan akhir nanti. Pada tahapan ini harus dilaksanakan secara jelas, cermat, dan teliti agar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kegiatan 4, melakukan penginputan SPT massa. Tahapan 1, melakukan penginputan SPT massa berdasarkan hasil scan yang ada. Melaporkan SPT massa adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi
Maka sebelum melaporkan SPT masa ini, terlebih dahulu kita menginput bukti pembayaran pajak pada masing-masing aplikasi jenis pajak. Penginputan SPT masa ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tahapan 2. Mengurutkan bukti pembayaran pajak sesuai dengan label dan kodifikasi tertentu. Hal ini dilakukan secara teliti, karena ketelitian mempunyai peranan penting dalam pencapaian hasil yang akurat dan optimal. Kegiatan 5. Melakukan evaluasi akhir atas hasil rancangan aktualisasi. Tahapan 1. Melakukan pengecekan atas hasil scan bukti pembayaran pajak. Pengecekan atas hasil scan bukti pembayaran pajak ini dilakukan dengan teliti untuk meminimalisir segala kekeliruan dan kesalahan yang ada. Tahapan 2. Melakukan pengecekan atas hasil penginputan SPT masa pada masing-masing jenis pajak. Sama halnya dengan tahapan sebelumnya, pengecekan pada hasil inputan SPT masa oleh masing-masing jenis pajak ini dilakukan dengan teliti untuk meminimalisir segala kekeliruan dan kesalahan yang akan terjadi. Tahapan 3. Menyimpan bukti pembayaran pajak sesuai dengan nomor SP2D masing-masing. Penyimpanan bukti pembayaran pajak ini dilakukan secara efektif dan efisien. Demikian video laporan aktualisasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.